Hai semuanya, hidup ini memang seperti lautan yang luas. Kadang ombaknya tenang dan matahari bersinar cerah, kadang juga badai datang tanpa aba-aba, menggulung semua yang ada di permukaannya. Kita semua pasti mendambakan momen-momen tenang itu, menikmati setiap hembusan angin sejuk dan hangatnya mentari. Harapan untuk hidup yang lancar, tanpa hambatan berarti adalah hal yang wajar dan manusiawi. Harapan itulah yang seringkali menjadi bahan bakar semangat kita untuk terus melangkah, meraih mimpi, dan membangun masa depan yang cerah. Tapi, ada satu aspek krusial yang seringkali terabaikan, atau bahkan sengaja kita hindari karena terasa tidak nyaman untuk dipikirkan. Mempersiapkan hal terburuk. Konsep mempersiapkan hal terburuk ini sering disalahartikan sebagai ajakan untuk menjadi pesimis, negatif, atau selalu khawatir. Padahal, justru sebaliknya. Ini adalah bentuk proaktivitas dan kepedulian diri yang paling mendasar. Dengan mengantisipasi potensi skenario yang kurang menyenangkan, kita tidak sedang memanggil musibah, melainkan membangun benteng pertahanan yang kokoh. Kita menciptakan semacam rencana darurat atau jaring pengaman yang akan menopang kita saat badai benar-benar datang. Ibarat seorang nahkoda kapal, dia tidak hanya memikirkan bagaimana mencapai pelabuhan tujuan, tapi juga selalu menyiapkan sekoci penyelamat dan perangkat navigasi darurat jika sewaktu-waktu badai menerjang. Kesiapan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan ketenangan dan kemampuan untuk bertindak secara rasional di tengah krisis. Mari kita jujur pada diri sendiri. Selama ini, sebagian besar dari kita terlalu fokus pada best case scenario. Bagaimana menabung untuk DP rumah impian, membeli mobil baru, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, atau liburan keliling dunia. Itu semua ambisi yang sangat baik dan patut diperjuangkan. Namun, berapa banyak dari kita yang secara serius memikirkan pertanyaan-pertanyaan seperti, apa yang akan terjadi jika saya tiba-tiba kehilangan pekerjaan? Atau, bagaimana jika ada anggota keluarga inti yang sakit parah dan membutuhkan perawatan medis jangka panjang yang biayanya sangat besar? Atau bahkan, apa yang harus saya lakukan jika terjadi bencana alam yang tidak terduga di lingkungan saya? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terasa berat, bahkan menakutkan, sehingga seringkali kita memilih untuk menepisnya jauh-jauh dari pikiran. Namun, justru di balik ketidaknyamanan inilah terletak kunci untuk membangun ketahanan diri yang sesungguhnya. Salah satu pilar utama dalam persiapan menghadapi hal terburuk adalah keuangan. Ini adalah fondasi yang paling krusial karena hampir semua masalah, baik yang besar maupun kecil, seringkali bermuara pada ketersediaan finansial. Langkah pertama yang sangat vital adalah membentuk dana darurat. Ini bukan sekadar tabungan biasa, melainkan uang yang sengaja dialokasikan untuk kejadian tak terduga dan tidak terencana. Idealnya, dana darurat ini mampu menutupi seluruh biaya hidup bulanan kita, termasuk cicilan, makanan, transportasi, dan kebutuhan pokok lainnya, minimal selama 3 hingga 6 bulan. Bahkan, akan lebih baik jika bisa mencapai 12 bulan, terutama bagi mereka yang memiliki tanggungan lebih banyak atau pekerjaan yang sifatnya fluktuatif. Bayangkan, betapa leganya perasaan kita ketika tiba-tiba mobil mogok dan butuh perbaikan mahal, atau atap rumah bocor saat musim hujan deras, atau yang terburuk, kehilangan sumber penghasilan utama. Dengan adanya dana darurat, kita tidak perlu lagi berutang, menjual aset berharga dengan harga murah, atau panik mencari pinjaman. Ini memberikan bantalan finansial yang memungkinkan kita bernapas lega dan berpikir jernih di tengah tekanan. Selain dana darurat, asuransi adalah jaring pengaman lain yang tak kalah pentingnya. Banyak orang masih memandang asuransi sebagai beban atau pengeluaran yang tidak perlu. Pemikiran seperti, buang-buang uang saja, kan saya sehat-sehat saja, seringkali menghantui. Padahal,
Asuransi adalah investasi jangka panjang untuk melindungi diri dan orang-orang yang kita cintai dari risiko finansial yang tak terduga. Ambil contoh asuransi kesehatan. Biaya perawatan medis di Indonesia, terutama untuk penyakit kritis atau rawat inap jangka panjang, bisa sangat fantastis. Tanpa asuransi, tabungan bertahun-tahun bisa ludes dalam sekejap mata, bahkan bisa membuat kita terlilit utang. Asuransi kesehatan memastikan kita bisa mendapatkan perawatan terbaik tanpa harus khawatir tentang biaya yang selangit. Demikian pula dengan asuransi jiwa, yang memberikan perlindungan finansial bagi ahli waris jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada pencari nafkah utama. Ada juga asuransi kecelakaan, asuransi rumah, atau asuransi kendaraan. Setiap jenis asuransi memiliki fungsi spesifiknya untuk memitigasi risiko di area kehidupan tertentu. Dengan memiliki asuransi yang memadai, kita mengalihkan risiko finansial yang besar kepada pihak asuransi, sehingga kita bisa lebih tenang menjalani hidup. Persiapan tidak berhenti pada aspek finansial saja. Kesehatan fisik dan mental juga merupakan aset berharga yang harus dijaga. Seringkali, kita baru menyadari betapa berharganya kesehatan setelah kita jatuh sakit. Padahal, menjaga kesehatan itu harusnya menjadi investasi seumur hidup. Ini mencakup pola makan yang seimbang, rutin berolahraga, mendapatkan tidur yang cukup, dan mengelola tingkat stres. Tubuh yang sehat adalah fondasi bagi pikiran yang jernih dan kuat. Ketika kita sehat, kita memiliki energi dan ketahanan yang lebih besar untuk menghadapi tantangan. Bayangkan jika di tengah krisis, tubuh kita juga ikut tumbang karena gaya hidup yang tidak sehat. Ini akan memperparah situasi. Demikian pula dengan kesehatan mental. Tekanan hidup, kecemasan, dan depresi dapat menguras energi dan menghambat kemampuan kita dalam membuat keputusan yang rasional. Melatih diri untuk mengelola stres melalui meditasi, mindfulness, mencari hobi yang menyenangkan, atau bahkan berkonsultasi dengan profesional jika diperlukan adalah bagian dari persiapan mental yang krusial. Pikiran yang tenang dan stabil adalah kompas terbaik di tengah badai. Selain kesehatan, keterampilan dan pengetahuan adalah senjata lain yang sangat ampuh dalam menghadapi ketidakpastian. Di era yang terus berubah ini, memiliki satu keahlian saja mungkin tidak cukup. Dunia kerja terus berkembang, dan kita harus memastikan bahwa kita tidak tertinggal. Ini berarti kita harus terus belajar, mengasah keterampilan yang sudah ada, atau bahkan mempelajari bidang-bidang baru yang relevan dengan perkembangan zaman. Dengan memiliki berbagai keterampilan, multi-skill, kita akan memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi di pasar kerja. Jika satu pintu tertutup, misalnya di PHK dari pekerjaan, kita masih punya banyak pintu lain yang bisa diketuk. Kita bisa melamar pekerjaan di industri yang berbeda, atau bahkan berani mencoba menjadi wira swasta. Ini bukan hanya tentang mencari pekerjaan baru, tapi juga tentang meningkatkan nilai diri dan kemandirian. Membangun jaringan pertemanan dan profesional yang kuat juga sangat penting. Koneksi ini bisa menjadi sumber informasi, dukungan moral, atau bahkan peluang baru saat kita membutuhkannya. Mempersiapkan hal terburuk juga berarti memiliki rencana cadangan untuk berbagai skenario. Ini bukan hanya soal rencana B untuk karier, tapi juga untuk aspek-aspek lain dalam hidup. Misalnya, jika Anda adalah pemilik usaha, apa rencana Anda jika tiba-tiba terjadi penurunan penjualan yang signifikan? Jika Anda tinggal di daerah rawan bencana, apakah Anda sudah tahu rute evakuasi, tempat berkumpul, dan apa saja yang harus dibawa dalam tas siaga bencana? Pikirkan tentang skenario terburuk yang mungkin terjadi di lingkungan atau kehidupan Anda, lalu coba susun langkah-langkah konkret untuk menghadapinya. Akan sangat membantu jika rencana ini didiskusikan dengan keluarga atau orang terdekat yang terlibat. Lakukan simulasi kecil, setidaknya di pikiran, tentang bagaimana Anda akan bertindak. Dengan memiliki rencana yang jelas, kita bisa menghindari kepanikan dan bertindak dengan lebih terarah. Terakhir, tapi tidak kalah pentingnya,
adalah mengelola dokumen-dokumen penting dan informasi krusial. Pastikan semua dokumen pribadi dan finansial utama seperti akta kelahiran, kartu keluarga, KTP, paspor, sertifikat kepemilikan aset, rumah, tanah, kendaraan, polis asuransi, surat berharga, dan dokumen keuangan lainnya tersimpan dengan rapi, aman, dan mudah diakses. Sebaiknya, miliki salinan digital dari dokumen-dokumen ini yang disimpan di cloud atau perangkat penyimpanan eksternal yang aman, dan salinan fisiknya di tempat yang berbeda dan tahan bencana. Misalnya, kotak arsip tahan api atau brankas kecil. Pikirkan juga tentang informasi akun online penting, seperti rekening bank, investasi, email, dan media sosial. Pastikan ada orang yang sangat Anda percaya, misalnya pasangan atau anggota keluarga inti, yang mengetahui cara mengakses informasi ini jika terjadi keadaan darurat di mana Anda tidak bisa mengurusnya sendiri. Ini mungkin terdahulu sepele, tapi kehilangan dokumen penting di tengah musibah bisa menjadi kerumitan yang luar biasa. Mungkin ada yang masih berpikir, wah, repot sekali ya memikirkan semua kemungkinan buruk ini. Memang, di awal mungkin terasa sedikit membebani. Namun, percayalah, lebih baik berpeluh dalam latihan daripada berdarah dalam pertempuran. Mempersiapkan hal terburuk bukanlah tindakan pesimis, melainkan bentuk kepedulian diri yang paling realistis. Ini adalah investasi waktu, tenaga, dan sedikit biaya untuk ketenangan pikiran di masa depan. Dengan persiapan yang matang, kita tidak akan lagi merasa seperti daun kering yang siap diterbangkan angin kencang. Sebaliknya, kita akan menjadi pohon yang berakar kuat, mampu bertahan dari terpaan badai apapun. Mempersiapkan yang terburuk itu penting untuk punya kendali. Kita jadi lebih siap dan tidak panik dalam menghadapi hal apapun.